Shalom jemaat Yestoya yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa kabar Anda sekarang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Gilbert Josafat Langgar, saya dari Gereja Betani Salatiga ingin menyampaikan pesan surgawi kepada Anda sekalian. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan surgawi dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang diberikan judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Ayat ini ditulis mengenai khotbah Tuhan Yesus ketika sedang di bukit. Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak mengenai hal kekhawatiran. Saya akan bacakan ayat kepada Anda. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga bakung di salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tak akan tetapi Bapamu yang ada di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi di ayat ini Tuhan jelas-jelas mengajar bahwa kamu jangan khawatir akan yang apa kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Karena kekhawatiranmu ini tidak akan menambah sehasta pun dalam jalan hidupmu. Bahkan kasarnya kamu khawatir pun tidak akan menambah umurmu. Yang ada malah kita stres, kita galau, malah kita hatinya nggak enak. Makanya itu Tuhan melarang bahwa kita ini tidak boleh khawatir yang berlebihan, khawatir yang istilahnya overthinking, kalau orang-orang zaman sekarang bilang. Sesuatu yang sangat-sangat membuat kita kepikiran apapun, saat apapun. Ketika kita mau makan, kita mau minum, kita mau tidur, kita di kamar mandi pun, bahkan kita mau menyembah Tuhan pun, kita kepikiran akan hal-hal yang seharusnya tidak usah kita risaukan begitu besar. Jadi saya hari ini ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar mengenai hal kekhawatiran ini. Tuhan tidak ingin kita overthinking atau khawatir yang berlebihan. Tapi Tuhan ingin kita mencari kerajaan Allah, kita mencari hadirat Tuhan. Dan makanya semua itu akan ditambahkan kepadanya, kepada kita sekalian. Jadi hidup ini lebih daripada apa yang akan kita makan. Hidup ini lebih dari apa yang akan kita minum. Hidup ini lebih daripada apa yang kita pakai. Karena kita percaya bahwa Tuhan pun sudah tahu kita butuh makan, kita butuh minum, butuh pakaian, butuh apapun yang kita butuhkan Tuhan sudah tahu. Bahkan Tuhan bilang tadi, semua orang tuh mencari hal yang sama. Tapi yang membedakan apa? Allah kita mengerti apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu butuhkan saat ini. Karena Tuhan mengerti apa yang kamu butuhkan. Oleh sebab itu carilah dulu kerajaan Allah, carilah dulu hadiratnya, carilah dulu muka Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu apa yang kamu perlukan. Jadi ingat saudara-saudara bahwa apa yang kamu perlukan sekarang janganlah kamu pikirkan begitu besar, begitu dalam sampai kita harus galau, sampai kita harus stres, sampai kita limpung, bingung, linglung. Marilah kita cari hadirat Tuhan. Tapi tentu hal yang kita harus lakukan adalah kita mengerjakan bagian kita. Yaitu misalnya saat ini Anda adalah mahasiswa, pelajar, mau ulangan, dapat nilai yang bagus. Anda berdoa saja tidak cukup. Tapi Anda harus juga berdoa dan
belajar untuk mengerjakan yang terbaik, maka Anda akan mendapatkan nilai yang bagus. Kalau Anda saat ini adalah pengusaha, Anda adalah orang yang bekerja, Anda ingin menghasilkan hasil yang bagus, janganlah malas untuk bekerja. Janganlah malas, hanya kita hanya berdoa saja, Tuhan berikan aku berkat, berikan aku berkat. Tuhan tahu kamu butuh berkat, tapi Tuhan ingin kita melakukan bagian kita, yaitu juga tidak malas untuk bekerja. Kita juga semangat untuk melakukan bagian kita. Apapun yang kita lakukan saat ini, kerjaan apapun yang Tuhan berikan kepada saat ini kepada kita semua. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Yistoya, kita belajar hari ini untuk tidak khawatir akan apa yang kita pakai, kita makan, kita minum, atau apapun hal-hal yang kita perlukan dalam hidup ini. Karena Tuhan sudah mengerti apa yang akan kita perlukan saat ini. Mari hari ini kita sama-sama belajar untuk mencari hadirat Tuhan, mencari dulu kebenaran Tuhan, firman Tuhan, kita mencari dahulu hal tersebut, dan kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan semua hal yang kita perlukan saat ini. Makanan, minuman, pakaian, apapun yang saat ini saudara dan saya perlukan, Tuhan akan mencukupkan. Mari kita bersama-sama untuk mencari hadirat Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Entah itu belajar, bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena saya percaya hari ini kita sudah diberkati dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di dalam Matius 6 ayat 25-34 ini bahwa kondisi apapun saat ini yang terburuk yang kita lakukan, yang kita alami saat ini, Tuhan sudah mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah mengerti apa yang kita perlukan, dan Tuhan akan mencukupkan setiap segala sesuatunya. Tuhan memberikan contoh burung di udara di luar sana yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi Tuhan cukupkan. Tuhan juga mendandani bunga bakung di luar sana yang di ladang, rumput-rumput dibuat indah, apalagi saudara dan saya, makhluk ciptaan Tuhan yang Tuhan sangat cintai dan sangat muliakan. Oleh sebab itu, saudara dan sekalian dan saya, kita belajar bersama-sama untuk mengandalkan Tuhan dan mencari hadirat Tuhan, mencari kepercayaan Allah dan kebenaran Tuhan saat ini dengan sungguh-sungguh, dan kita lakukan bagian kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya bisa berbagi pesan surgawi dengan saudara sekalian. Saya sangat sungguh bahagia. Tuhan Yesus memberkati.